sahabat, kenalan, dan handai tolan, dan juga semua para mustami'in rahimahumullah, khususnya Bapak Karutan, Kepala Rutan Bangkalan yang hadir pada saat ini di tengah-tengah kita. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa kajian untuk bulan Ramadan ini adalah hari ini terakhir. Urusan lebaran apa besok lusa itu nanti kita tunggu pemerintah. Jadi umpamanya ternyata besok masih belum lebaran, berarti kajian libur. Jadi hari ini adalah hari terakhir, mudah-mudahan tahun depan bisa berjumpa kembali, bisa ngaji kembali, atau bisa saja di bulan-bulan selain Ramadan bisa kita ketemu kembali meskipun hanya 1 minggu sekali. Para jemaah rahimakumullah, sebelumnya kita kirim Fatihah untuk almarhumah Munirah binti Marsuk, ibunda dari warga binaan yang bernama Nawawi. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dan dimaafkan dosanya oleh Allah, dan amal-amal baiknya diterima di sisi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jemaah rahimakumullah, kita setelah bulan Ramadan ini disebut dengan Idul Fitri. Idul itu maknanya kembali. Al-Fitri itu suci. Jadi kembali suci sebagaimana kita lahir dari kandungan orang tua kita, dari kandungan ibu. Setelah bulan Ramadan itu kita akan Idul Fitri. Katanya malaikat Jibril, Rasulullah pada suatu saat naik mimbar, Rasulullah itu baca amin. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi para sahabat yang melihat dan mendengar Rasulullah naik mimbar membaca amin itu keheran-heranan, kagum, kenapa kok ada yang aneh. Rasulullah naik mimbar kok baca amin. Setelah selesai acara khutbah atau pengajian, para sahabat ada yang tanya. Takut-takut itu menjadi harus setiap orang yang naik mimbar baca amin. Karena setiap tindak dan langkah dan ucapan Rasulullah itu akan menjadi aturan dalam agama. Ditanyakan oleh sahabat, Rasulullah, tadi saya kok dengar jenengan baca amin. Itu ada apa? Aminnya bukan hanya 1 kali, 3 kali. Setelah dikonfirmasi oleh jemaah atau oleh sahabat pada saat itu, iya saya baca amin, saya disuruh malaikat Jibril. Loh, kok ada gitunya, gimana Rasulullah? Ya, begini, malaikat Jibril itu berkata, orang yang nututi bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ternyata dosanya masih ada, itu menurut saya sangat celaka. Artinya banyak atau bisa dipastikan setelah Ramadan orang itu tidak punya dosa. Sekarang kok ada orang Islam setelah Ramadan dosanya masih ada. Kemudian malaikat Jibril berkata, doakan Nabi Muhammad, semoga umat Anda tidak seperti ini. Artinya kalau nututi bulan Ramadan, pasca Ramadan diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Makanya Nabi Muhammad baca amin. Jadi baca amin karena kita didoakan
kalau Ramadan, habis Ramadan itu dosa kita tidak ada, artinya dimaafkan oleh Allah. Yang nomor dua, amin, yang nomor dua adalah orang yang nututi orang tua, ibu atau bapak, tapi ternyata tidak berbuat baik terhadap orang tua. Itu menurut saya celaka. Karena kunci keselamatan kita kan orang tua. Ternyata orang tua kita nututi tapi tidak pernah berbakti, membahagiakan orang tua. Itu masalah katanya malaikat Jibril. Lagi-lagi Rasulullah disuruh baca amin. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Artinya umat Nabi Muhammad mudah-mudahan berbakti kepada orang tua. Artinya membahagiakan orang tua itu berbakti. Kemudian nomor tiga, amin yang nomor tiga, celaka bagi orang yang mendengar nama Rasulullah tapi tidak baca salawat. Kan kadang-kadang mendengar kita baca nama Nabi Muhammad, kemudian kita baca Allahumma sholli alaihi. Jadi ada Nabi Muhammad diucapkan, kemudian serentak mereka mengatakan Allahumma sholli alaihi. Itu memang harus seperti itu. Kalau ternyata ada nama Nabi Muhammad tapi kita tidak baca Allahumma sholli alaihi, itu katanya malaikat Jibril celaka orang itu. Para jemaah rahimakumullah, jadi kita hampir selesai bulan Ramadan ini. Yang kita lakukan adalah sholat Idul Fitri sebagai bentuk syukur kita. Sebulan Ramadan kita berpuasa penuh, kemudian kita selesai, kita sholat Idul Fitri. Kita sudah mempunyai gelar dengan kembali suci, kembali tidak berdosa. Kita diungkapkan dengan syukur kepada Allah melakukan sholat yang namanya sholat Idul Fitri. Ada beberapa hal yang sunat kita lakukan. Yang pertama adalah kita sunat mandi. Mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nawaitul ghusla li'idil fitri lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena hari raya Idul Fitri, sunat karena Allah. Jadi jenengan mandi. Di sini ada sholat hari raya. Oh, di lapangan. Oh, jadi pagi sholat Idul Fitri sebelumnya jenengan itu mandi. Ada airnya ya? Oh, mandi. Kapan masuknya mandi itu? Masuknya waktunya mandi sholat Idul Fitri itu tengah malam. Jam 1 sudah masuk. Jadi jenengan kalau antri bisa jam 1 sampai mandi dulu. Mandinya bagaimana? Nawaitul ghusla li'idil fitri lillahi ta'ala. Niat saya adus karena hari raya Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Jadi jam 1 malam sudah masuk ya. Umpamanya setelah mandi tidur lagi tidak apa-apa. Yang penting jenengan sudah mandi. Karena waktunya mandi hari raya sudah masuk. Sampai sebelum berangkat ke lapangan. Itu waktunya. Kalau sudah sholat, ya kita akan sholat, kita mandi itu karena untuk sholat diantaranya dan untuk zina atau perhiasan atau hias diri. Jadi diusahakan sebelum sholat mandinya. Jadi kalau antri jedingnya bisa dimulai jam 1 sampai nanti sholat mungkin jam 6. Jadi sampai setengah 6 kita mandi. Itu diantaranya kesunatan. Kemudian juga termasuk sunat adalah
berpakaian yang baru. Di antara baju kita yang baru di mana itu yang dipakai. Umpamanya baju yang ada nomornya aja yang terbaru, ya itu yang dipakai. Apalagi yang putih. Lebih baik itu yang putih. Malaikat Jibril itu pernah bertemu dengan Rasulullah di masjid. Di masjid, Rasulullah pada saat itu duduk-duduk atau anggaplah memberi pengajian kepada para sahabat. Kemudian tahu-tahu ada orang datang yang kulitnya putih, orangnya tampan, bajunya putih, bagus, sangat bagus bajunya. Kemudian langsung mendekat kepada Rasulullah. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan kepada Rasulullah. Kemudian yang bertanya itu langsung menjawab sendiri. Bertanya tapi menjawab sendiri. Kemudian para sahabat dalam hatinya tanya-tanya, orang ini siapa? Bertanya kemudian menjawab sendiri. Setelah gak ada tamu itu, kemudian Rasulullah membuka rahasia bahwa tamu itu adalah malaikat Jibril. Jadi para sahabat gak tahu bahwa tamu itu malaikat Jibril. Bajunya itu adalah putih. Makanya kita yang paling disenangi dalam Islam itu adalah baju putih. Jumatan sebaiknya putih. Kalau lebaran yang terbaru, apalagi kemudian baru dan putih, itu lebih bagus. Jadi itu ya baju. Kemudian juga takbir. Takbir itu kalau hari raya Idul Fitri dimulainya kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah. Maghrib ada pengumuman bahwa malam ini adalah mulai hari raya, besok hari raya. Jadi kita takbir dari maghrib terus sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri tidak ada takbir lagi. Tidak sama dengan takbir Idul Adha. Idul Adha itu mulai dari Arafah. Subuh Arafah sudah takbir. Kan telasan atau lebaran Idul Adha itu kan 10 Muharram. Itu Arafah 9 Muharram. Jadi sebelum lebaran sudah takbir kalau Idul Adha. Contohnya besok umpamanya lebaran Idul Adha. Tadi subuh itu sudah takbir. Karena sekarang hari Arafah. Jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Idul Adha juga diperpanjang. Setelah sholat masih ada, yaitu sampai selesainya hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu 11, 12, 13. Jadi kan lebaran tanggal 10 takbir, 11 takbir, 12 takbir, 13 takbir. Jadi umpamanya sekarang tanggal 13 Dzulhijjah, asar adalah terakhir. Sebelum asar terakhir. Asar terakhir. Jadi maghrib sudah tidak ada takbir lagi. Agak panjang kalau takbir Idul Adha. Kalau Idul Fitri takbirnya pendek. Artinya mulai dari malam hari raya pengumuman dari Pak Prabowo sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Setelah pelaksanaan sholat Id tidak ada takbir lebaran. Ini takbir namanya, ya. Kemudian juga yang harus diingat adalah bagaimana cara kita sholat. Ini mungkin kita masih belum tahu caranya sholat bagaimana. Jadi kita niat usolli sunnatan li'idil fitri
raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri itu umpamanya yang paling sempurna adalah niatkan seperti tadi, kemudian takbir berkali-kali di rakaat pertama, kemudian rakaat yang kedua berkali-kali, itu sunat ya. Jadi umpamanya sampean gak nututi takbir, gak usah sampean takbir lagi. Jadi saya lambat, saya baru bergabung, imam sudah takbir berkali-kali, saya datang lambat, hanya nututi satu atau dua. Jadi sampean tak usah takbir sendiri. Takbir nututi yang nututi itu berapa, itu aja. Tidak usah sampean nyusul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah nyusul. Kalau takbir sholat jenazah, sampean itu harus nyusul. Karena takbir dalam sholat jenazah itu sama dengan rokaat dalam sholat yang lain. Jadi kalau sholat jenazah kan 4, sampean nututi 2, maka sampean harus nambah yang tidak nututi itu. Kapan nambahnya? Nambahnya setelah imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nambah sampean 2. Jangan acol-col karbetibi. Wah, nambah. Sebelum imam salam ternyata takbir sampean nambah karena kurang 2, nambah 2. Sama sampean sholat zuhur nututi 2 rakaat, kemudian sampean itu ngejar. Sebelum imam salam sampean ngejar. Asa apa tidak? Tidak asa. Itu namanya sholatnya anak-anak. Kalau sholat jenazah ngejar sebelum imam salam sama dengan sholatnya anak-anak. Ya tidak sah sholatnya. Jadi nambahnya salam itu setelah imam salam. Kalau takbirnya hari raya sampean tidak usah. Umpama imamnya lupa tidak takbir berkali-kali itu 5 dan 7 itu, tidak apa-apa. Itu adalah sunat hayat. Sunat takbir berulang-ulang itu sunat. Kadang-kadang kan imamnya lupa, apa sah apa tidak, tetap sah. Karena itu adalah sunat. Jadi bukan tidak sah, tapi sah. Itu. Kemudian setelah sholat ada khutbah sama dengan khutbah Jumat, yaitu 2 kali. Cuman seperti yang saya sebutkan tadi, itu khutbah hukumnya sunat. Jadi hukumnya sunat. Kalau seperti Jumatan kan wajib. Kalau khutbah hari raya ini Jumat sunat. Jadi kalau mamanya di sini ternyata ada khutbahnya, asa apa enggak? Asa. Umpamanya ada sholat yang di kamar karena tidak bisa keluar. Sholat 2 rakaat, ada apa-apa sendirian. Usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Umpamanya takbir ditambah, tidak apa-apa. Umpamanya cukup 1 kali, ya monggo. Tidak ada khutbahnya, ya tidak apa-apa. Cuman untuk lebih sempurnanya, ya semuanya ikuti. Jadi ada mandinya, ada baju yang terbaru, kemudian ada takbirnya, sholatnya, dan sholatnya banyak takbir-takbir diulang-ulang itu. Ada 7 dan 5, kemudian di khutbahnya juga ada takbir, ada 7 dan 9. Kalau mamanya tidak takbir, ya ada apa-apa. Ini namanya sunnah. Pada saat kita berangkat ke lapangan, di sini kan di pintu ini ada malaikat, di pintu lapangan ada malaikat, di pintu-pintu itu ada malaikat.
Kan sampean kamarnya C3, C2 atau C1, sampean keluar. Di pintu-pintu itu ada malaikat. Cuman sampean nggak lihat, sampean nggak merasa. Bagaimana yang diucapkan malaikat? Malaikat itu beri pengumuman, teman-teman, bukan. Selamat ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Selama bulan Ramadan, jenengan itu disuruh untuk memperbanyak ibadah di malam hari. Alhamdulillah kompak semuanya melakukan sholat tarawih. Di siang harinya sampean disuruh berpuasa. Alhamdulillah kompak semuanya berpuasa. Itu katanya malaikat loh, bukan katanya saya. Semuanya berpuasa kecuali ada yang kecuali ya? Ada yang kecuali. Ada. Mudah-mudahan tahun depan berpuasa. Jadi malaikat nanti, malaikat jujur loh, ada kecualinya. Kecuali Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ketemu loh malaikat. Kalian disuruh melakukan ibadah di malam hari, alhamdulillah salat tarawih kompak. Kalian di siang hari disuruh berpuasa, alhamdulillah kalian kompak. Kecuali Fulan, 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 Fulan. Malaikat tahu. Ada di pintu ini, pintu. Ada di pintu lapangan malaikat. Selamat, dosa Anda sudah diampuni oleh Allah. Itu katanya malaikat. Dosa kalian sudah dimaafkan oleh Allah. Ada SK dari malaikat diberikan kepada kita. Dosa kalian sudah dimaafkan oleh Allah. Ini katanya malaikat. Jadi itu. Jadi malaikat ada di pintu. Nanti setelah masuk semua ke lapangan, malaikat ikut sholat. Sholat apa? Idul Fitri juga. Cuman kita gak lihat. Cuman malaikat punya data. Mana yang tarawih setiap malam, mana yang puasa setiap hari, mana yang hanya puasa yang hari pertama dan hari terakhir. Tahu malaikat. Mana yang hanya puasa 5 hari, mana yang puasa hanya 1 hari. Malaikat punya data. Malaikat punya data. Tidak bisa kita sembunyi-sembunyi, tetap malaikat punya data. Itu ya. Jadi ini namanya kita Idul Fitri, kita kembali suci. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai kita melakukan sholat Idul Fitri, kemudian kita diberi pengumuman oleh malaikat dosa kita sudah dimaafkan oleh Allah. Setelah selesai pelaksanaan sholat, malaikat beri pengumuman lagi. Pengumuman kepada semua teman-teman. Selamat ya kembali ke rumah. Kalau di sini kembali ke kamarnya. Itu katanya malaikat. Dosa kalian sudah dimaafkan oleh Allah. Kalian kembali ke kamar masing-masing. Kalian kembali ke tempat masing-masing. Ini hebatnya malaikat. Sudah memberi pengumuman bagi kita, kita akan dimaafkan dosa. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita bisa nututi lagi bulan Ramadan depan. Apakah puasa di rumah, apa tetap di sini? Nanti kita menunggu takdir dari Allah. Kalau umpamanya kita puasa di rumah, maka mudah-mudahan kita tetap berpuasa penuh. Umpamanya kita belum umpamanya ya, belum keluar dari sini, monggo tetap berpuasa karena kita adalah makhluk Allah. Puasa itu disuruh oleh Allah. Jadi kita belajar menjadi orang yang taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Amin Allahumma. Amin. Mungkin ini yang biasa kami sampaikan. Kami sebagai koordinator pengajian selama bulan Ramadan ini dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia,
dan juga dari teman-teman unsur Lembaga Amil Zakat Sidogiri Bangkalan, unsur Ikatan Alumni Santri Sidogiri Kabupaten Bangkalan. Kami mewakili mereka, beliau-beliau mengucapkan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan barangkali keterlambatan dari pemateri, dan juga ada pada suatu saat ada yang tidak hadir atau hal-hal yang kekurang yang lainnya, termasuk kepada Bapak Kepala Rutan, mohon maaf, sekaligus mohon maaf lahir batin. Kita hari raya menunggu pengumuman dari Bapak Prabowo. Akhiran kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Amin Allahumma. Oh, ini permintaan dari Karutan tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah itu wajib ya, wajib semuanya. Nanti bisa mungkin kemarin-kemarin akan sudah insya Allah orang rumah sudah paham, artinya insya Allah dibayarkan oleh orang rumah. Jadi kalau jenengan kalau masih bisa komunikasi, yang belum menyampaikan, sampaikan ke rumah, bayarkan zakat fitrah saya. Bagi yang tidak puasa tetap wajib zakat fitrah, pokoknya muslim. Bagi yang tidak muslim ya tidak wajib. Apakah yang tidak muslim wajib berpuasa? Ya tidak. Cuman urusan kita kalau urusan akhirat nanti bagaimana. Jadi zakat fitrah tetap wajib ya. Insya Allah orang rumahnya sudah paham, sudah dibayarin oleh istrinya atau oleh bapaknya atau mungkin saudaranya. Dan kalau umpamanya ada kesempatan komunikasi, bisa yang belum komunikasi disampaikan. Jadi jangan seperti dulu, tahun lalu atau tahun dulu ya, ada yang tanya, Pak Ustadz, saya ini wajib apa enggak zakat fitrah? Saya jawab, ya kalau ada kemampuan saya kira mayoritas di Indonesia itu wajib semua zakat fitrah itu. Langsung ausul. Wong namanya bapak saya di sini, saudara saya di sini, Pak Ustaz. Artinya rombongan. Orang tuanya di sini katanya bapaknya. Saudaranya ada di sini, dirinya ada di sini, itu katanya. Sudah keluar orangnya yang tanya. Jadi tetap wajib ya, diingatkan orang tua atau saudara atau istri di rumah. Zakat fitrah itu 3 kilo beras. Kalau umpamanya pakai uang, aslinya keuangan itu berdasarkan gandum, bukan beras. Jadi saya Pak Ustadz pakai uang boleh apa enggak? Boleh. Terus berapa? Jangan tanya harganya beras. Kalau dalam kitab-kitab itu harganya gandum. Berarti lebih mahal sedikit, sekitar 65.000, bukan 30.000. Kalau beras kan anggaplah 15 atau 20, berarti 60. Tapi kalau gandum lebih mahal, bisa sampai 70.000. Jadi kalau pakai uang 70.000. Itu karena harga bukan pakai beras, tapi pakai gandum. Di sini meskipun tidak ada gandum, tetap ukurannya adalah gandum. Ini dalam kitab-kitab seperti itu. Jadi untuk hati-hati seperti itu kita. Ya, mungkin ada pertanyaan. Jadi zakat fitrahnya ya insya Allah orang di rumah itu paham. Insya Allah orang tua atau saudara atau istri mungkin kan punya istri semua ini ya. Ya, jadi itu kemarinnya Kak bilang. Jadi kemarinnya kan dikirim di bulan Ramadan, di awal-awal atau pertengahan itu kan dikirim. Sampean untuk umpamanya tahun depan masih tetap di sini, ya bilang kalau dikirim. Tapi mudah-mudahan keluar ya.
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang sabar ya. Kita semuanya dapat musibah dari Allah, kesusahan dari Allah, termasuk jenengan ada di sini itu musibah. Yang sabar saja. Berusaha kita membenahi lagi yang lebih baik bagaimana, ya. Saya kira cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa dhana wa salatana wa siyamana. Wa la tadrib ya wujana ya ilahna alamin khal nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.